Pemirsa, sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan di Sumba Tengah. Potensi wisata alam Pantai Konda Maloba misalnya menjadi magnet investor untuk menanamkan modalnya. Namun investasi padat modal itu rentan terhadap terjadinya konflik horizontal. Berikut liputannya untuk Anda. Pantai Konda Maloba di Desa Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah ini pemandangannya non-eksotis. Mencapai tempat ini dari kota Waibakul diperlukan waktu lebih dari 1 jam perjalanan. Rute yang dilalui memadukan jalan Pengerasan dan Hot Mix itu akan melintasi hamparan padang dan perbukitan serta hutan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional. Laut dan pantai nan alami dengan hembusan angin bebas polusi berpadu apik dengan pasir putih dan karang khas di tempat ini. Tidaklah heran jika keindahan dan kealamian non eksotis ini memantik minat investor untuk menguasai kawasan ini, lalu menanamkan modal dalam bidang pariwisata. Salah satunya adalah PT Konda Maloba Abadi yang telah memulai investasi di pesisir pantai ini. Kehadiran dan kegiatan investasi yang dilakukan bahkan memicu kecaman dan kritikan dari elemen pemerhati lingkungan hidup, seperti yang pernah disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI perwakilan Nusa Tenggara Timur. Pihak PT Konda Maloba Abadi ketika ditemui menyatakan pihaknya mau berinvestasi secara aman dan untuk itu tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku. Selain itu sedapat mungkin melakukan pendekatan dan hubungan yang baik dengan warga sekitar untuk menghindari terjadinya konflik. Karena itu hingga kini pekerjaan fisik tetap dan akan terus dilakukan. Tetapi memang ada banyak kendala, banyak hambatan, terutama terkait dengan urusan logistik dan yang lain sebagainya. Sampai hari ini saya bersyukur bahwa kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat dan penduduk di sekitar sini. Ya. Jadi sampai hari ini belum ditemukan konflik, ya, belum ditemukan konflik karena kita berusaha membangun komunikasi yang baik antara pihak pengusaha dan masyarakat, dan kita sendiri juga punya keinginan bahwa kelak nanti bisa melibatkan masyarakat sekitar dan memberikan keuntungan ekonomi dengan kehadiran kami yang di sini. Potensi konflik horizontal juga permasalahan pertanahan di wilayah hukum Polres Sumba Barat yang juga membawahi Kabupaten Sumba Tengah diakui oleh Kapolres setempat. Terkait dengan sengketa lahan yang ada di Konda Maloba ini ada 2 ya. Iya. Yang pertama itu terkait dengan perdata yang lagi jalan. Kemudian yang kedua kami lagi lakukan pendidikan juga terkait dengan tapal batas dengan perusahaan, dengan ada ya pengusaha lah di situ. Itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk perkembangan nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada istilah bahasa di luar misalnya mengendapkan atau tidak memproses? Tidak. Kami lagi koordinasi dengan Balai Pertanahan di Sumba Tengah dan sudah dilakukan kemarin untuk pengukuran tapal batas, tapi untuk penyelesaiannya belum selesai, masih proses penyelidikan. Ketegasan dan langkah cepat Polres Sumba Barat untuk menuntaskan permasalahan agraria, termasuk pelaporan warga terkait dengan penguasaan kawasan pesisir Pantai Konda Maloba, sangat dinantikan. Selain untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, juga tentunya untuk kepastian hukum tanpa mencederai keasrian dan kelestarian lingkungan hidup. Pemirsa, permasalahan klasik di Polres Sumba Barat adalah persoalan tanah. Sengketa tanah antara warga maupun antara warga dengan investor sudah menjadi permasalahan klasik yang ditangani oleh Polres Sumba Barat. Namun demikian, untuk menyiasatinya, Polres Sumba Barat berupaya melakukan pendekatan dengan tokoh pemerintahan sampai di tingkat terbawah, yakni kepala desa, maupun dengan para tokoh masyarakat. Kita menanti penanganan Polres Sumba Barat terkait persoalan tanah, khususnya yang berkaitan dengan dunia investasi dan pariwisata. Dari Kabupaten Sumba Barat, PPP, Dion Analodi, iNews melaporkan.